Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Arifatul Fadilah dengan NIM 2105121407. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai request fulfillment atau pemenuhan permintaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai service request atau permintaan layanan. Service request atau permintaan layanan merupakan permintaan pengguna tentang informasi tertentu, pertanyaan atau permintaan saran, perubahan yang bersifat standar, atau akses ke suatu layanan TI. Service request mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, request for information, yang kedua, standard change, yang ketiga, complement atau complaints. Contoh dari request for information, seperti seorang pengguna bertanya bagaimana cara mencetak dokumen dengan print yang disediakan di publik. Lalu, untuk standard change, contohnya seperti pengguna meminta mereset password atau menginstal aplikasi tertentu. Untuk complement atau complaints, itu seperti pengguna menyampaikan keluhan kecepatan akses internet yang lebih lambat dari biasanya, atau dapat dikatakan pengguna memberikan feedback. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemenuhan permintaan atau request fulfillment. Pemenuhan permintaan merupakan proses yang menjalankan permintaan layanan dari pengguna. Dalam definisi ITIL, request fulfillment merupakan sebuah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup semua permintaan layanan pengguna TI. Layanan ini mencakup permintaan perubahan standar, permintaan informasi, dan keluhan. Dari sudut pandang service desk, proses pemenuhan permintaan cenderung mencakup semua panggilan yang bukan insiden. Permintaan biasanya memiliki volume yang tinggi, namun resikonya rendah dan biayanya rendah. Permintaan layanan umumnya ditangani oleh service desk. Service desk adalah pusat layanan bagi pelanggan atau single point of contact untuk melakukan semua hal terkait layanan TI. Maksud dan tujuan. Tujuan dari proses pemenuhan permintaan adalah untuk menindaklanjuti permintaan layanan secara efektif dan efisien. Pemenuhan permintaan memudahkan pengguna memperoleh informasi dan perubahan standar secepat mungkin. Pemenuhan permintaan harus dibuat sesederhana mungkin. Berbeda dengan insiden, permintaan harus dapat diprediksi dan direncanakan. Hal ini akan bergantung pada ukuran dan skala organisasi, apakah permintaan ditangani melalui sistem login yang sama insiden. Untuk organisasi dengan jumlah permintaan yang besar, pencatatan terpisah dan sistem yang maju mungkin sesuai. Di sini ada kegiatan utama dari pemenuhan permintaan, yaitu yang pertama ada menerima request, lalu aktivitas kategorisasi, lalu otorisasi request, lalu review request dan eksekusi model, yang terakhir menutup request. Peran kunci pemenuhan permintaan adalah menangani permintaan dalam jumlah besar dan menghindari hambatan birokrasi. Pengguna akan frustasi jika permintaan atau pertanyaan yang sah tidak dapat ditangani dan ditanggapi secara efisien. Pandangan holistik terhadap situasi ini dapat diambil dengan menangani semua permintaan sekaligus tempat, memungkinkan kebutuhan pelatihan, kesenjangan komunikasi, dan persyaratan standar perubahan yang diidentifikasi. Selanjutnya yaitu menerima request. Menerima request pada aktivitas ini ada menerima, mencatat, dan memastikan atau memvalidasi sebuah permintaan layanan. Penerimaan permintaan dapat dilakukan melalui formulir kertas, email, RFC, atau menggunakan self-help system yang memungkinkan pelanggan untuk mencatat permintaannya sendiri. Lalu, aktivitas yang selanjutnya yaitu kategorisasi.
Setiap permintaan yang masuk harus dikategorisasikan, ditentukan skala prioritas penanganannya berdasarkan pertimbangan dampak dan urgensinya. Waktu pemenuhan permintaan layanan harus sesuai standar layanan yang telah disepakati dan dikomunikasikan dengan staf service desk dan pelanggan. Lalu selanjutnya ada aktivitas otorisasi request. Pada aktivitas ini, beberapa permintaan dapat langsung dipenuhi oleh staf service desk karena kewenangan berada di tangan service desk. Aktivitas ini memastikan orang atau pihak yang berwenang menyetujui pemenuhan layanan. Lalu selanjutnya ada review request dan eksekusi model. Pada aktivitas ini, staf service desk mereview permintaan untuk menentukan request model mana yang paling sesuai. Request model adalah prosedur standar pemenuhan permintaan tertentu. Yang terakhir yaitu menutup request. Service desk bertanggung jawab untuk memastikan permintaan telah dipenuhi sesuai harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu model permintaan. Jika diharapkan terjadi permintaan yang sama atau serupa dalam jumlah besar, sebuah proses model dapat didefinisikan untuk membakukan kegiatan yang akan dilakukan. Adopsi model permintaan akan menyederhanakan proses dan memungkinkan volume yang lebih besar diproses. Permintaan layanan memerlukan otorisasi berdasarkan informasi keuangan keamanan atau kebijakan lainnya. Untuk mencapai keberhasilan manajemen permintaan layanan harus mengikuti pedoman seperti berikut. Yang pertama yaitu permintaan layanan dan pemenuhannya harus distandarisasi dan diotomatisasi tingkat semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu kebijakan harus diterapkan mengenai permintaan layanan apa yang akan dipenuhi dengan persetujuan terbatas atau bahkan tanpa persetujuan tambahan. Lalu yang ketiga, harapan pengguna mengenai waktu pemenuhan harus ditetapkan dengan jelas dan berdasarkan tentang apa yang organisasi dapat berikan secara realistis. Yang keempat, peluang untuk perbaikan harus diidentifikasi dan diterapkan. Yang terakhir, kebijakan dan alur kerja harus disertakan untuk pendokumentasian dan pengalihan dari setiap permintaan yang diajukan. Cakupan proses request fulfillment meliputi layanan-layanan yang telah ditentukan oleh setiap organisasi dapat ditangani melalui proses request fulfillment dan bisa melalui proses lain seperti business relationship management untuk permintaan layanan-layanan baru atau termodifikasi. Selanjutnya yaitu hubungan dengan proses manajemen lainnya. Permintaan pemenuhan memiliki hubungan dengan proses manajemen lainnya, seperti hubungan dengan manajemen keuangan dan manajemen perubahan. Pada manajemen keuangan, memiliki hubungan yang kuat antara pengelolaan keuangan dan permintaan pemenuhan untuk memastikan bahwa volume, beban kerja, dan penggunaan sumber daya sepenuhnya dipahami. Selanjutnya, pada hubungan manajemen perubahan, yaitu jika model permintaan berkaitan dengan perubahan standar, maka akan terjadi persetujuan yang diperlukan dari manajemen perubahan yang akan diambil mempertimbangkan masalah pengelolaan keuangan. Manajemen permintaan layanan bergantung pada proses dan prosedur yang dirancang dengan baik, yang dioperasionalkan melalui alat pelacakan dan otomatisasi untuk memaksimalkan efisiensi praktek. Jenis permintaan layanan yang berbeda akan memiliki alur kerja pemenuhan yang berbeda pula. Namun, efisiensi dan pemeliharaan akan ditingkatkan jika sejumlah model alur kerja diidentifikasi. Ketika permintaan layanan baru perlu ditambahkan ke katalog layanan, model alur kerja yang ada harus dimanfaatkan bila memungkinkan. Mungkin cukup sekian.
presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.